Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ardo tunna ikula yaumin bi asri kalimati wa taqulu al-hadis. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, bahwasanya atas izin dan rahmatnya saat ini kita hadir di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah, baik ibadah wajib maupun sunnah. Harapan kita mohon doa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang tengah kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Dan tidak lupa semoga salam serta sholawat dicurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, hari ini kita masih ada di atas tanah. Dan mungkin nanti akhirnya kita akan di dalam tanah. Untuk itu, karena kita masih di atas tanah, artinya masih hidup, maka kita diberi kesempatan untuk ibadah kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di bawah tanah itu mungkin lebih lama daripada di atas tanah. Oleh karena itu, patut bila bersiap-siap bagaimana agar ada di perut bumi nanti kita bahagia, kita senang, dan kita adalah tuman. Baik buruknya nanti kita di perut bumi adalah tergantung tatkala kita masih di atas tanah. Sehingga bagi orang yang soleh, artinya waktu hidup melaksanakan perintah Allah, tatkala mau disimpan di perut bumi, dia berkata, "Qadimuni, segerakan aku kubur." Sebab sudah diperlihatkan di alam kubur bahwa kita hidup bahagia, hidup nikmat, hidup senang. Ini akibat di atas tanah melakukan perintah Allah. Tetapi bagi orang yang masih hidup jauh dengan undang-undang Allah, maka tatkala mau disimpan di perut bumi, dia berkata, "Rabbi'irji'un, Tuhan, tidak sanggup aku mati. Hidupkan lagi 1 minggu saja." Alasannya dia akan ibadah. Sebab sudah diperlihatkan bagi orang yang waktu hidup jauh dengan aturan Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, maka waktu mati dia merasa sedih. Dan sebelum dikubur sudah diperlihatkan di alam kubur adalah mengerikan. Oleh karena itu mudah-mudahan tatkala kita ada di perut bumi, hidup kita adalah bahagia. Maka dari itu tiap hari bumi menyeru kepada kita adalah tadbirah, memperingati manusia yang masih hidup. Di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Innal ardo tuna ikula yaumin bi asri kalimati wa taqulu." Dari Anas bin Malik berkata, bumi ini setiap hari menyeru kepada manusia dengan 10 seruan. Yang pertama kata bumi, "Yabna Adama tas'a ala dohri wa masiruka fi batni." Kata bumi, "Wahai anak Adam, kalian berjalan di atas punggungku, sedangkan tempat kembali kalian adalah di dalam perutku." Yang kedua kata bumi, "Wa ta'si ala dohri wa tu'adzabu fi batni." Kalian berbuat dosa di atas punggungku, sedangkan kalian akan disiksa di dalam perutku. Seruan yang ketiga, "Watahaku ala dohri
wa tabki fi batni. Kalian tertawa di atas punggungku, padahal kalian akan menangis di dalam perutku. Yang keempat, wa tahroku ala dohri tahjanu fi batni. Kalian bergembira di atas punggungku, tetapi kalian akan bersedih di dalam perutku. Yang kelima, kata bumi, wa tasma'ul mala ala dohri wa tandamu fi batni. Kalian mengumpulkan harta di atas punggungku, sedangkan kalian akan menyesalinya di dalam perutku. Yang keenam, wa tahulul harama ala dohri wa taquluka didanu fi batni. Kalian memakan barang yang haram di atas punggungku, sedangkan belatung akan memakan tubuhnya di dalam perutku. Seruan yang ketujuh, wa tahtalu ala dohri wa tadilu fi batni. Kalian bersikap sombong di atas punggungku, sedangkan kalian akan menjadi hina di dalam perutku. Yang kedelapan, wa tamsi ala dohri wa taqa'u hajiman fi batni. Kalian bisa berjalan bersukaria di atas punggungku, sedangkan kalian akan sedih di dalam perutku. Yang keempat, kata bumi, wa tamsi fi nuri samsi wal qamari wasiradi ala dohri wa taqa'u fi dulumati fi batni. Kata bumi, kalian bisa berjalan di bawah cahaya matahari, bulan, dan lampu di atas punggungku, sedangkan kalian akan berada dalam kegelapan dalam perutku. Dan seruan yang ke-10, wa tamsi ala hajami ala dohri wa taqa'u wahidan fi batni. Kalian bisa berkumpul-kumpul di atas punggungku dengan anak, dengan istri, dengan saudara, sedangkan kalian akan tinggal sendirian di dalam perutku. Nah, itulah hadirin 10 seruan bumi untuk kita. Barangkali ini untuk menjadi peringatan tadkirah bahwa sepanjang di atas tanah, yaitu masih hidup, jangan terlena. Sebab mau tidak mau kita akan di dalam perut bumi. Insya Allah. Walaupun begitu bahayanya, begitu tidak nyamannya kata bumi, tapi bumi, tanah memberi jalan solusi bagi kita agar kita selamat di dalam perut bumi, kata bumi. Kata bumi, aku adalah rumah tempat menyendiri. Aku adalah rumah yang penuh dengan kengerian, dan aku adalah rumah belatung. Bekal persiapan apakah yang telah engkau siapkan untukku? Nah, ini bumi bertanya, tapi bumi juga memberi jalan keluar bagi kita. Kata bumi, aku adalah rumah pengasingan. Jadikanlah bacaan Al-Quran temanmu di dalam kubur. Nah, itulah hadirin. Alhamdulillah, apabila kita sebelum ada di perut bumi, waktu hidup kita sering membaca Al-Quran. Insya Allah bagi orang yang belum mati, sering membaca Al-Quran, menghayati dan lebih-lebih mengamalkannya. Nanti tatkala ada di perut bumi, dia tidak diasingkan. Di bumi, di rumah, bacalah tiap hari Quran. Dan Quran itu adalah satu huruf, kita sudah kenal, pahalanya 10. Bayangkan apabila kita sering. Dan Quran itu merupakan obat, merupakan rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Bagi orang yang beriman, Quran itu ada rahmat dan obat. Tetapi bagi orang kufur, Quran merupakan kerugian. Rugi nujen Quran. Buka duit, kudu infak. Kedengenah sare, kudu sholat. Kedengenah dahar, kudu puasa. Rugi kata mereka. Tapi bagi kita yang beriman ada merupakan rahmat. Dan nanti di alam kubur, orang yang membaca Quran tidak merasa diasingkan katanya. Kata bumi, aku adalah rumah kegelapan.
maka terangilah aku dengan sholat malam, tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi. Sebagian malam itu ada sholat sunat, kelengkapan ibadah baik kita. Dan di sana kita ditempatkan di tempat yang tinggi, enak bagi orang yang bertahajud. Maka sebelum sholat subuh silakan kita sholat malam, sehingga nanti tatkala mati adalah di dalam kubur tidak gelap. Sebab hasil waktu hidup kita sering sholat malam tiap hari. Kata bumi, tempat tidurku dari tanah. Berilah kasur dengan amal solehmu. Walaupun dalam syariat tidur itu di atas tanah, kita suka lihat tanah di bulut-bulut, cenah keranggalan. Tapi jangan takut, apabila kita waktu hidup beramal soleh, tidur lebih enak daripada sekarang. Mungkin kasur aina orang 10 juta, kamu mungkin lebih mahal. Ini adalah akibat amal soleh. Kata Allah mengatakan, "Famangkana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihah." Apabila kalian ingin enak, diam di perut bumi, ingin ditemukan dengan Allah, falyamal amalan sholih. Beramal solehlah tatkala masih hidup. Sekarang duduk di masjid terus sholat. Ini merupakan dicatat oleh Allah bahwa kita sedang beramal soleh. Sehingga nanti kata di perut bumi adalah tidur dengan enak. Aku adalah sarang ular berbisa. Berilah penolaknya dengan Bismillahirrahmanirrahim dan cucuran air mata taubat. Menurut sejarah katanya di dalam kubur itu banyak belatung, ular. Itu adalah untuk memakan kita. Betapa sedihnya. Sehingga katanya tatkala kita mati dikubur mengantar pulang beberapa detik katanya kita hidup lagi. Waduh, ya mau kepada siapa minta tolong? Sedangkan ular sesuai depan kita, belatung sudah ada. Tapi jangan takut katanya, dengan sering membaca Bismillahirrahmanirrahim dan cucuran air mata tobatmu, insya Allah binatang tidak akan makan. Sekarang waktunya sebelum mati. Ucapkan bismillah dan bertobatlah kepada kesalahan kita. Kita ini punya masa lalu, serta ada masa depan. Walaupun dulu sudah bersalah, biarlah dulu. Yang penting dari sini ke depan. Seseorang apabila kehilangan barang, ketemu lagi, merasa bahagia. Lebih-lebih barang yang mahal, barang yang berharga hilang. Tapi ketemu lagi bahagia. Allah lebih bahagia terhadap orang yang banyak dosa, tetapi taubat kepada Allah. Itulah kasih sayang Allah. Maka seringnya membaca istighfar. Apabila kita mau taubat, istighfar dulu, rekam dalam hati kita bahwa kita telah melakukan dosa ke induk, ke bapak, ke anak, ke sesama. Direkam, ampunilah ya Allah, lebih-lebih kepada orang tua. Nah itulah cara ingin bertobat kepada Allah. Istighfar dulu artinya mohon ampun. Nabi Adam memohon doa mengakui atas kesalahan. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Singkatnya ya Allah, apabila Engkau tidak mengampuni, aku punya dosa, celakalah. Jadi mohon ampun dulu. Nabi Yunus dimakan oleh ikan. Entah sugan Gusti keluarkan tina beuteung laut tidak ada kalimat perut ikan. Tapi dia menyatakan kesalahan. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada lagi Tuhan hanyalah Engkau dan aku mengakui orang zalim. Akhirnya kata Allah, apabila engkau tidak membaca itu sampai kiamat ada di dalam perut ikan. Mabi cenah laukna masih ayat daya kalimat eta. Nah itulah istighfarlah waktu hidup. Rasulullah katanya tidak kurang 80 kali kurang istighfar berang hilang. Nah itulah keluarkan air mata. Kata bumi, aku adalah rumah malaikat munkar dan nakir. Maka perbanyaklah membaca la ilaha illallah agar engkau bisa selamat dari siksanya. Sekarang kita membaca dan janji tatkala orang diambil rohnya membaca la ilaha illallah dahulu jannah katanya ke surga.
Nah, la ilaha illallah ini adalah menyatakan tidak ada Tuhan hanya Allah. Tetapi yang penting menyatakan dimanapun juga Allah ada. Jangan sampai lisan mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam sehari-hari jauh dengan perintah Allah. Jadi di samping mengucapkan la ilaha illallah, juga meyakini Allah itu ada. Apabila kita sudah yakin Allah mengetahui, maka pasti orang tidak akan berbuat salah. Sebab segala pun yang dilakukan adalah dicatat oleh Allah. Nah, pantas orang yang mengucapkan la ilaha illallah, menyatakan Allah mengetahui, pasti tidak melakukan pegawaian yang salah. Pasti dia akan selamat di alam kuburnya. Mudah-mudahan hadirin kita selalu berdoa apa yang dihimbau oleh bumi menjadi catatan bagi kita, sehingga tatkala kita masih hidup jangan terlena, tapi kita dekat dengan aturan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itulah khutbah yang pertama saya sampaikan. Tiada lain apakah benar menurut Allah, silahkan terima. Apabila salah menurut saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya marilah kita menghadirkan hati ke Datul Rohi untuk memohon doa. Mudah-mudahan Allah selalu mendengar dan mengabulkan doa kita bersama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.